Sahabat Kompas TV, sekarang saya bersama dengan Mas Ignatius Untung selaku Country Manager dari Rumah 123. Langsung aja yuk kita tanya-tanya. Mas, saat ini kan banyak orang Jakarta yang berharap janji Anies Sandi itu dengan DP rumah 0 rupiah itu terwujud. Menurut pengalaman dari Rumah 123 ini memungkinkan nggak sih, Mas? Oke, kalau secara teori hitung-hitungan matematik sih ya memungkinkan aja. Cuma kan memang kemarin ada kendalanya kayak aturan pemerintah segala macam. So itu yang kita nggak bisa jawab karena itu kan masuk ke area politik dan juga hukum karena ada undang-undangnya. Selama itu bisa diselesaikan, ya secara hitungan sih ya kenapa enggak. Biarpun tetap dikontrol ya karena ketika DP 0% itu resikonya kan NPL. Biarpun makanya ini kan informasinya sebagian biarpun sempat ada selentingan atau yang atau ini harus dikonfirmasi benar apa enggak bahwa DP 0% itu sebenarnya bukan 0%. Jadi DP-nya sebenarnya ada tapi dibayarkan oleh pemerintah. Jadi kalau memang itu kan harusnya ya bisa. Nah, tapi kan mekanisme bank kenapa harus orang punya DP supaya menunjukkan bahwa memang dia mampu. Jadi kalau tetap DP-nya disubsidi, resikonya tetap masih tinggi. Jadi ya kayak gitu sih. Terus dari hasil penjualan dari Rumah 123 itu, rumah yang seharga 350 juta di Jakarta itu ada nggak sih, Mas? Oke, kita pernah disebut sama Pak Anies memang tuh pas di ini. Padahal kita nggak janjian, saya nggak kenal sama Pak Anies juga. Tapi sehari setelah dia ngomong, kita coba telusuri karena buat kita wah ini bahaya nih kalau habis itu udah disebut terus ternyata nggak ada gitu kan. Waktu kita survei, jadi gini, pertama data yang waktu itu dilihat Pak Anies itu bisa fluktuatif karena setiap harinya ada seribuan rumah baru. Rumah baru itu artinya iklan rumah yang baru dinaikkan dan yang turun juga ada ratusan gitu. Jadi bisa aja sekarang ada besok nggak ada atau sebaliknya gitu ya. Nah tapi waktu itu H+1 setelah dia sebut kita track memang ada. Jadi jumlahnya nggak banyak, nggak sampai 100 waktu itu yang kita track yang harganya harganya 350 juta ke bawah. Kondisinya semua second. Satu, kedua bisa dibilang sederhana. Jadi kalau saya bisa bilang kalau lihat dari ukurannya itu kayak rumah petak. Karena luasnya berkisar antara 20 sampai 40-an meter. Ada yang sampai 50 tapi ya. Terus ketiga lokasinya nggak semua tapi banyak yang di dalam gang. Artinya ya kalau dipakai buat solusi ini mungkin jadi nggak tepat karena kalau di dalam gang itu KPR biasanya nggak semua setuju. KPR itu kan minimal kan 3 meter jalannya kan supaya mobil pemadam kebakaran masih bisa lewat. Jadi resiko kebakaran dan lainnya lebih kecil. Jadi hal-hal kayak gitunya yang kondisinya seperti itu. Nah tapi apakah ada apa enggak ya fluktuatif. Kadang-kadang ada naik, kadang-kadang ntar hilang lagi gitu. Tadi dari konversi Mas, tadi Mas mengatakan untuk orang yang baru pertama kali membeli rumah first time home buyer itu membutuhkan edukasi. Jadi saran Mas nih untuk orang-orang yang ingin membeli rumah tuh apa, Mas? Oke, kalau saya begini. Jadi ya kita kerja ya kan first time home buyer itu kan mostly kan orang-orang yang baru kerja beberapa tahun lah ya. Ya up to let's say 10 tahun pertama. Kita kerja dan lulus kuliah, belajar lama gitu kan. Pengen dong nikmatin hasil kerja keras kita gitu ya. Buat saya oke aja nggak ada masalah. Jadi ya mau ngomong apa liburan, gonta-ganti gadget, otomotif segala macam ya nggak apa-apa dianggarkan. Tapi kalau buat saya lebih ke arah prioritas. Jadi kita susun prioritas dulu. Nah cara menyusun prioritasnya gini. Kalau saya ngelihatnya caranya adalah yang pertama lihat apa yang kalau kita tunda itu kita masih bisa beli. Apa yang ketika kita tunda kita nggak bisa beli itu harus di depan. Nah, kalau balik lagi, kalau kita ngomong apa yang anak sekarang itu suka itu kan selesai membayar itu sukanya apa? Larinya uangnya ke liburan, gadget sama otomotif. 3 itu ditunda apa jadi nggak bisa beli? Enggak, masih bisa beli. Kita tunggu 10 tahun lagi juga masih bisa beli. Gitu kan. Bahkan belinya jangan-jangan lebih bagus lagi karena kemampuan kita juga lebih baik. Nah, kalau properti kan kita udah tahu faktanya bahwa setiap tahun itu kita defisit dalam arti daya beli kita turun karena harga properti naiknya lebih cepat dari kenaikan penghasilan kan. Jadi semakin ditunda, semakin kita nggak bisa beli. Nah, jadi buat saya nggak apa-apa kita anggarin buat liburan, buat ini, buat itu, tapi yang awal prioritasin properti dulu. Bukan karena saya di properti ya, tapi karena saya pernah ngalamin itu juga. Saya suka liburan, saya suka gonta-ganti gadget, saya suka otomotif, saya suka properti dan belajar dari itu semua. Buat saya, saya harus taruh properti di depan dulu. Begitu udah mulai jalan, tahun kedua aja, cicilan tahun kedua ketiga kan kita naik gaji nih.
Padahal cicilannya kan tetap fix. Ya begitu floating pun floatingnya nggak jauh-jauh amat lah ya. Kita mulai punya ruang untuk nikmatin gaya hidup yang lain lah gitu. Nah, tapi ininya harganya udah dikelok dulu kalau udah masuk di depan. Kalau kita nggak masuk di awal, harganya naik terus, ya kita nggak bisa kejar gitu sih.